Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the mini podcast. Insya Allah hari ini dalam video singkat ini saya akan membahas tentang perancangan basis data dalam pendidikan Islam di Indonesia. Sebelum lebih jauh, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kita yang telah memberikan kesempatan terutama kepada saya pribadi untuk berkreasi, memikirkan bagaimana sih membuat video materi perkuliahan dan bagaimana agar saya bisa menyampaikan materi yang telah saya pelajari dengan baik. Kepada dosen pengampu mata kuliah kami, Ibu Dina Herbina MPD, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dilindungi dimanapun beliau berada, dan segala urusan beliau diberi kemudahan. And to all my friend also, semoga urusan kita juga selalu dimudahkan. Semangat semester 3, ajukan proposal tesis. Oke, hari ini kita akan membahas sedikit tentang perancangan basis data dalam pendidikan Islam di Indonesia. Jadi sebenarnya apa sih basis data itu? Terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Kalau tidak salah di awal pertemuan kita itu ada sedikit small debate tentang basis data dan database. Apakah database itu hanya ungkapan dalam bahasa Inggris atau basis data dan database ini merupakan dua hal yang berbeda? Kemudian ada lagi, setelah saya baca beberapa jurnal pada saat mengerjakan tugas perkuliahan ini, ada lagi yang dimaksud dengan Database Management System atau DBMS. Nah, apakah itu sama lagi dengan basis data? Nah, insya Allah di sini saya akan berusaha menjelaskan apa yang telah saya baca dan semoga pemahaman saya tidak keliru. But jika pemahaman saya keliru, please correct me if I'm wrong. Karena kita semua di sini bersama-sama untuk belajar, dan apalagi karena videonya ini insya Allah akan stay di YouTube, dan kemungkinan ada beberapa mahasiswa lain yang sedang mencari materi tentang perancangan basis data, jadi kita bisa sama-sama belajar di jalan yang benar. Oke, kita masuk kepada materi. Materinya bagus banget. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang what is database? Apakah beda basis data dengan database? Nah, jadi berdasarkan salah satu buku yang diberikan oleh Ibu Dina Hermina di grup perkuliahan kita, kalau tidak salah judulnya Fundamentals of Database System. Database is a collection of related data. And this collection of related data with an implicit meaning is a database. Basis data itu merupakan sekumpulan data yang saling berhubungan, dan data tersebut berupa fakta yang sudah diketahui. Nah, data-data tadi kemudian saling berhubungan dan memiliki makna. Nah, data yang sudah memiliki makna tadi setelah bergabung dengan kumpulan data yang lain, itulah yang disebut dengan basis data. Kalau kita searching di our best friend today, ChatGPT, nah basis data itu memang istilah bahasa Indonesia dari database. Nah, namun semuanya punya arti sama, yaitu kumpulan data yang saling berhubungan dan tersimpan secara terstruktur dalam sistem komputer supaya bisa diakses, dikelola, dan diperbaharui dengan mudah. Nah, maka dari itu, karena tersimpan dalam komputer tadi, yang membuktikan bahwasanya sistem basis data ini adalah revolusi dari sistem penyimpanan data yang masih manual. Definisi dari basis data yang sudah saya jelaskan tadi itu merupakan definisi dalam konteks umum, yang mana dalam istilah keseharian atau penerapan nyatanya di lapangan, itu punya makna yang lebih spesifik dengan beberapa karakteristik penting. Nah, beberapa karakteristik dari basis data sendiri adalah, pertama, basis data itu merupakan representasi dari dunia nyata. Nah, maksudnya tuh gini, data yang ada di dalam basis data itu yang sudah diinput, yang sudah dikumpulkan itu bukan dibuat secara asal-asalan. Kayak kayak kita waktu pertama kali masuk sekolah, masuk kuliah itu kan ditanya nama, ditanya tempat tanggal lahir. Nah, itu kan tidak dibuat asal-asalan karena datanya memang diminta secara langsung kepada orang yang bersangkutan, begitu kan. Dan hal itu menggambarkan bahwasannya data itu mewakili sesuatu yang benar-benar ada di dunia nyata. Kayak data mahasiswa, data dosen, mata kuliah, nilai, dan sebagainya. Nah, jadi basis data itu semacam cerminan digital dari realitas yang akan kita kelola nih. Kemudian, yang kedua, basis data merupakan kumpulan data yang tersusun secara logis dan memiliki makna tertentu. Artinya, data di dalamnya itu nggak hanya menumpuk kayak tumpukan file di folder laptop. Nah, namun semuanya disusun berdasarkan struktur dan hubungan yang jelas. Supaya apa?
supaya saling bisa terhubung dan punya konteks. Kemudian yang terakhir, basis data dirancang, dibangun, dan diisi dengan tujuan tertentu. Jadi setiap basis data itu punya fungsi yang spesifik, entah itu untuk sistem akademik, keuangan, atau administrasi sekolah, atau just research atau penelitian. Nah, karena itu desainnya nggak bisa asal, karena harus disesuaikan sama tujuan dari data tadi dikumpulkan oleh kepala yayasan atau oleh ketua organisasi, something like that. Nah, jadi dari 3 karakteristik basis data tadi bisa kita simpulkan secara singkat bahwasanya basis data itu bukan hanya menyimpan data, tapi juga sistem yang dirancang dengan sadar, punya struktur, punya makna, dan tentunya punya tujuan yang jelas. Nah, selanjutnya karena kita memasuki topik sistem basis data, tentunya tuh ada beberapa komponen penting yang saling berhubungan. Nah, untuk membangun sistem basis data tadi, ada beberapa komponen sistem basis data. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, kemudian sistem operasi atau operating system, ketiga ada basis data, keempat ada sistem pengelola basis data or database management system, kelima ada pemakai or user, dan yang terakhir adalah aplikasi lain, yang mana itu adalah opsional. Nah, setelah kita membahas 6 komponen dari sistem basis data tadi, maka tentunya ada pertanyaan, kenapa sih kita jadinya harus menggunakan sistem basis data? Apa sih kelebihan yang ada pada sistem basis data itu sendiri? Kenapa harus pakai sistem komputer? Kenapa harus dimasukkan ke EMIS atau Dapodik kalau di bawah? Nah, yang pertama, kenapa? Karena kecepatan dan kemudahan dalam penyajian informasi itu sendiri. Nah, misalnya nih, kayak basis data. Di bawah Kemenak itu diuploadnya ke EMIS. Nah, data siswa madrasah dari seluruh Indonesia itu bisa langsung ditarik dalam hitungan detik. Jadi, nggak ada lagi tuh ceritanya harus bongkar berkas manual. Nah, itu salah satu tujuan yang pertama. Nah, di tujuan yang kedua, itu adalah kohesi pengguna, yang mana artinya basis data dapat digunakan oleh 2 pengguna atau lebih dalam satu aplikasi secara bersamaan. Nah, jadi misalnya ketika ada operator madrasah membuka EMIS di sekolah A. Nah, sedangkan ada petugas EMIS yang dari pusat juga mau membuka EMIS. Nah, itu tidak akan terjadi crash. Kenapa? Karena salah satu tujuan dari sistem basis data tadi adalah agar pekerjaan dalam pengolahan data tadi menjadi lebih efisien dan kolaboratif. Yang keempat, adanya efisiensi ruang penyimpanan. Yang kelima adalah keakuratan data. Kenapa akurat? Karena data yang telah di-input itu kan dipastikan sesuai dengan realitas, sesuai dengan fakta yang ada. Nah, setelah tersimpan dengan benar, karena tidak perlu lagi mengupdate data jika memerlukan data, nah itu akhirnya data yang sudah ada itu lebih akurat daripada harus mengupdate secara terus-menerus. Nah, dan yang terakhir, ketersediaan data yang memungkinkan informasi data tadi bisa diakses secara langsung tanpa nunggu ini, nunggu itu, selama kita punya akses. Contohnya kayak operator sekolah. Nah, itu kan punya akses untuk membuka EMIS, membuka Dapodik, itu karena mereka punya username dan password-nya sendiri. Nah, kemudian kita akan lanjut membahas apa sih itu DBMS atau Database Management System. Nah, bahasan ini mungkin akan secara singkat saja agar kita mengetahui apa itu DBMS. Jadi singkatnya DBMS itu adalah seperti perangkat lunak atau software yang mana kegunaannya itu adalah untuk mengelola basis data tadi agar basis data yang sudah dikumpulkan tadi mudah diakses, dapat diunduh, dan yang paling penting keamanannya itu terjaga. Nah, kita ambil contoh sebuah gudang. Nah, maka DBMS itu adalah pengelola gudang tadi, yang mana berhak untuk mengatur, mengelola, siapa aja yang boleh masuk ke gudang tadi, siapa yang tidak boleh masuk, dan siapa aja yang boleh mengambil data. Nah, itu adalah fungsi dari DBMS itu sendiri. Nah, ada beberapa contoh DBMS yang populer digunakan, misalnya seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, dan beberapa lainnya. Tapi mungkin itu tidak akan saya jelaskan satu-satu karena mungkin nanti malah jadi kayak kuliah praktikum database, yang mana Jujur aja itu saya tidak menguasai hal-hal komputer teknologi seperti itu. di Indonesia sendiri ada banyak sistem pendidikan atau sistem pemerintahan yang menggunakan DBMS tadi sebagai softwarenya. Misalnya
yang sering kita sebut EMIS, yang mana itu berperan di bawah Kementerian Agama, untuk madrasah-madrasah dan Pendikti yang sering kita tahu untuk data mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, dengan adanya DBMS tadi, maka pengelolaan data itu lebih efisien. Lebih tertata, lebih mudah dicari, lebih mudah diunduh, dan keamanannya lebih terjaga. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik terakhir, yaitu perancangan basis data itu sendiri dalam pendidikan Islam, khususnya di Indonesia. Nah, oke, kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu perancangan basis data. Sebagaimana kita ingin melakukan sesuatu, maka perancangan itu merupakan hal yang sangat krusial, yang sangat penting, agar kita tahu nih, untuk sistem basis data yang akan kita gunakan, itu kita perlu apa aja, orang yang mengakses perlu apa, dan keperluan-keperluan lainnya yang harus diidentifikasi dulu dari awal. Nah, maka dari itu, saat menentukan bagaimana sistem basis data itu nantinya akan bekerja, ada beberapa model baik dari segi konseptual maupun secara fisik. Nah, secara umum proses perancangan basis data terdiri dari 3 bagian utama, yaitu konseptual, logis, dan fisik. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah model data konseptual. Nah, model data konseptual sendiri merupakan definisi dari struktur data dalam suatu organisasi tanpa memikirkan dulu nih kita memakai software apa nih yang akan kita pakai, untuk membuat aplikasi tadi. Jadi masih level ide dulu, gambaran-gambaran besarnya. Nah, yang kemudian kedua adalah model data logis. Nah, di model kedua ini kita sudah memikirkan tuh kita mau membentuk seperti apa, eee, sistem basis data tadi yang dimengerti pengguna, tapi juga mudah diakses dan digunakan gitu. Misalnya bagaimana hubungan antara data guru, antara data siswa, santri, kelas, nilai, dan jadwal pelajaran di lembaga pendidikan tersebut. Nah, dan yang ketiga, model data fisik. Nah, yaitu rancangan yang sudah memasuki ke tahap teknis. Nah, di sini sudah kita tahu nih gimana data itu akan disimpan di server yang mana, bagaimana strukturnya nanti, tampilannya bagaimana, dan bagaimana cara mengaksesnya, baik diakses oleh operator maupun user sebagai orang yang memerlukan data. Nah, model-model tadi itu membantu pengembang untuk merancang sistem basis data yang sesuai kebutuhan organisasi atau layanan yang memerlukan tadi. Nah, dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, tujuan-tujuan sistem basis data tadi antara lain adalah untuk pertama menyediakan data pendidikan yang akurat dan terintegrasi di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, yang kedua untuk mendukung proses administrasi lembaga pendidikan, mulai dari data guru, data tenaga pendidik, santri, nilai, keuangan, dan sarana prasarana. Nah, kemudian ada juga untuk mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Jadi apa-apa tuh memutuskan tuh nggak sesuai feeling aja, tapi ada data yang harus kita lihat gitu, baik dari level sekolah maupun level pemerintah. Nah, kemudian ada untuk menghindari redundasi data atau data yang kedouble, dan yang terakhir tentu saja untuk menjamin keamanan data tersebut. Nah, untuk merancang sendiri itu pastinya melalui beberapa tahapan. Nah, yang pertama ada analisis kebutuhan. Nah, pada tahapan ini itu kita mengerti dulu apa sih yang mau disimpan, aplikasi apa sih yang mau dibangun, dan siapa saja yang akan mengakses aplikasi tadi. Nah, jadi semacam fase introduction dulu sama dengan sistem dan pengguna agar nanti desainnya eee, tepat digunakan, tepat sasaran. Nah, lalu masukkan tahap kedua yaitu perancangan konseptual. Nah, informasi dan analisis yang sudah dilakukan di tahapan pertama tadi diubah menjadi deskripsi tingkat tinggi untuk data dan biasanya menggunakan model entity relationship. Nah, yang mana hubungan ini berguna banget kayak hubungan antara data guru, data siswa, data kelas, dan bagaimana sistem madrasah itu tersendiri. Nah, dan yang terakhir adalah desain logis. Nah, tahapan terakhir. Nah, pada tahapan ini itu merancang konsep tadi menjadi struktur tabel yang diimplementasikan dan siap di launching gitu. Misalnya seperti di sistem EMIS atau siakat madrasah, data santri, guru, dan nilai harus saling berhubungan secara logis agar tidak ada redundasi data atau terduplikasi antara satu data dan dengan data yang lainnya. Nah, yang terakhir tentunya tantangan. Pasti ada ya tantangan itu dalam penggunaan sistem basis data itu pasti ada. Nah, di Indonesia sendiri, bukan hanya di Indonesia, mungkin di negara-negara tetangga juga, cuman kita akan membahasnya dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia. Tantangan-tantangan itu mungkin
hampir sama antara satu lembaga madrasah dengan madrasah yang lain, seperti kurangnya sumber daya manusia yang benar-benar paham tentang konsep DBMS itu sendiri dan bagaimana mengelola data itu. Karena kadang operator emis pun masih memiliki pemahaman yang terbatas. Nah, padahal mereka adalah garda terdepan dalam pengelolaan data dalam sebuah madrasah itu sendiri. Nah, yang kedua, masih banyaknya pengguna yang tidak menggunakan update secara berkala. Padahal update secara berkala itu sangat penting. Kenapa? Karena data yang diperbaharui itu akan membuat eee, penjagaan informasi secara berkala. Nah, jadi informasi yang ada itu semakin update, begitu. Dan yang terakhir adalah tata kelola data dan administrasi dalam setiap lembaga yang belum seragam. Nah, itu adalah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penggunaan sistem basis data dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Begitu. Oke, nah sekian penjelasan materi dari saya hari ini karena hari ini saya presentasi sendiri. Saya mohon maaf apabila ada beberapa istilah yang keliru atau penjelasan yang masih kurang tepat. Pokoknya kita sambil sharing di sini agar kita bisa sama-sama belajar di jalan yang benar, agar kita tahu istilah-istilah yang benar gitu. Apalagi bagi teman-teman yang sudah ada pengalaman langsung di lapangan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.